Di balik hingar-bingar iklan, brosur, dan janji investasi, ada sebuah kota kecil yang perlahan berubah. Citra Maja City, sebuah nama yang mungkin sering Anda dengar. Tapi apakah Anda benar-benar mengenalnya? Diluncurkan tahun 2015 oleh Ciputra Group, Citra Maja City digadang-gadang sebagai The Next Serpong. Dengan luas 2.600 hektar, proyek ini menjadi sorotan nasional. Dalam dunia properti, kita sering dengar, lokasi adalah segalanya. Tapi mari kita telusuri, sejauh apa sebenarnya Citra Maja City dari pusat aktivitas kita. Dari Jakarta, bisa 1,5 jam, itu kalau lancar. Kalau macet, 2 jam, belum tentu bisa nyampe. Tol, ya. Katanya akan dekat dengan akses tol. Kapan? Nanti. Ya, nanti. Jadi pertanyaannya, apakah ini lokasi masa depan? Atau kita sedang beli rumah dengan harapan yang dijual lebih dulu daripada infrastrukturnya? Betul, dekat dengan stasiun KRL. Tapi kita tidak bisa menghitung waktu tempuh hanya dari stasiun menuju stasiun. Tetap harus dihitung berapa lama perjalanan dari rumah ke stasiun, waktu tunggu, waktu selama perjalanan, dan waktu tempuh dari stasiun tujuan ke tempat yang kita tuju. Iklan penuh testimoni yang manis dapat dengan mudah kita temukan di medsos. Biasanya diperankan oleh anak-anak milenial yang baru pada belajar bekerja. Mudahnya ini, mudahnya itu, bla bla bla, tapi apakah semua itu realita atau hanya fata morgana? Mari kita jujur, apakah semua penghuni Citra Maja City hari ini memiliki pengalaman semanis itu? Apakah hidup di Citra Maja City benar-benar semudah itu? Jika kita kerja di Jakarta sebagai orang kantoran, maka realitanya harus bangun di pagi buta dan berdesakan pulang pergi di dalam kereta. Tidak semudah itu, Subastio. Adegan anak baru gede sumringah, diantar wanita cantik keluar rumah, melenggang naik kereta dan duduk nyaman sambil senyum. Itu bisa terjadi jika dilakukan bukan pada jam sibuk dan mungkin bukan mau kerja, tapi untuk nongkrong sama teman-teman di BSD sambil ngopi ngebrol hahaha. Harga rumah di sini memang menggoda. Cicilan ringan, DP kecil, bahkan ada yang tanpa DP. Tapi tunggu dulu, harga murah tidak selalu berarti murah hati. Data dari BPS Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa 38% unit yang dibangun di kawasan Maja belum ditempati. Banyak rumah terlihat berdiri, tapi kosong, seperti panggung tanpa aktor. Pembangunan memang ada, tapi kehidupan itu cerita lain. Banyak yang beli bukan untuk tinggal, tapi untuk investasi. Dan itulah dilema Citra Maja City hari ini. Citra Maja City tidak stagnan. Sekolah-sekolah sudah berdiri. Pasar rakyat mulai menggeliat. Ada denyut kehidupan, tapi apakah cukup untuk menyebut ini kota mandiri? Yang jadi pertanyaan,
Kapan kota ini akan hidup sepenuhnya? Kapan para pemilik rumah benar-benar pulang ke Maja, bukan hanya mampir setiap lebaran? Dari sisi investasi, pertumbuhan harga memang ada, tapi lambat. Dalam 9 tahun, kenaikan rata-rata hanya 5–7% per tahun. Jauh di bawah kawasan seperti Serpong atau Bekasi, sekian banyak properti yang sudah dibeli, sangat sulit untuk dijual kembali. Tidak mudah untuk disewakan. Apakah ini investasi masa depan, atau sekadar tanah tidur yang masih menunggu waktu untuk bangkit? Citra Maja City bukan proyek gagal, tapi ini bukan juga cerita sukses yang utuh. Ini adalah kota dalam transisi, kota yang masih mencari jati diri di tengah ekspektasi pasar dan realita kehidupan. Tanya ke developer, tanya ke warga. Lihat langsung ke lokasi. Jangan beli properti hanya karena iklannya indah. Saatnya kita bicara, karena rumah adalah keputusan besar, dan kita berhak tahu semua sisi baik dan buruknya. Kalau kamu suka konten jujur seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi cari rumah. Tulis di komentar, apa pengalaman kamu soal Citra Maja City atau proyek properti lainnya? Ingat, jangan beli rumah karena FOMO. Beli karena kamu tahu apa yang kamu mau dan tahu apa yang kamu dapatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia.